Pernah nggak sih Anda ngerasa yakin banget, pokoknya udah paling bener deh soal sesuatu. Terus tiba-tiba ada fakta baru muncul gitu. Bikin goyah semua keyakinan tadi. Rasanya nggak enak banget ya. Iya. Nggak nyaman ya. Mengubah pikiran itu ternyata, aduh, nggak gampang sama sekali. Apalagi nih, kalau kita udah ngerasa, wah, gue paling paham nih. Atau yang lebih repot, udah keburu koar-koar ke orang lain soal keyakinan kita itu. Betul-betul, reputasi jadi taruhan ya. Nah, kajian kita kali ini, kita mau coba selami fenomena menarik ini. Kenapa sih kadang kok susah banget gitu ya buat kita, bahkan buat orang-orang yang kita anggap paling cerdas sekalipun, nerima info baru yang beda banget sama apa yang udah ada di kepala kita. Iya, kayak ada tembok gitu ya. Dan yang lebih penting lagi nih, gimana caranya kita bisa ngelatih diri kita, Anda juga para pendengar, biar lebih lentur mikirnya, lebih terbuka, dan, nah ini dia, lebih pengen tahu. Oke, kita bakal coba gali beberapa wawasan menarik nih. Sumbernya dari buku tim Harvard, judulnya The Data Detective. Buku ini intinya sih panduan buat ngebaca dunia lewat data ya, tapi di dalamnya itu ada pelajaran penting banget soal cara berpikir. Menarik. Nah, kita mau fokus ke dua aturan penting dari Harvard. Yang pertama, aturan 10, pentingnya jaga pikiran tetap terbuka. Terus yang kedua, aturan emasnya, soal kekuatan rasa ingin tahu. Dahsyat itu. Oke, jadi menjaga pikiran terbuka dan jadi penasaran ya. Anggap aja obrolan kita ini kayak latihan mental bareng Anda semua. Tujuannya, ya biar kita bisa jadi pemikir yang lebih jernih lah. Biar nggak gampang kejebak di lautan informasi yang kadang bikin pusing ini. Siap ya, kita bedah bareng. Siap, mari kita mulai. Seringnya nih, masalahnya itu bukan karena kita kurang pinter loh. Bukan itu. Tapi kayak ada cacat bawaan gitu dalam cara kita mikir. Maksudnya gimana tuh? Kita tuh punya kecenderungan kuat banget buat nyari, terus menafsirkan, bahkan cuma inget informasi yang ngepas sama apa yang udah kita percaya aja. Yang lain diabaikan gitu. Oh, yang mengkonfirmasi keyakinan kita ya? Nah, itu dia. Fenomena ini namanya motivated reasoning, atau penalaran termotivasi. Kedengarannya keren ya, tapi intinya simple. Kita mikir kayak punya misi tersembunyi, yaitu ngebela mati-matian apa yang udah kita percaya. Wah, iya. Ada contoh bagus banget nih. Buat gambarin betapa bahayanya pikiran tertutup ini. Kisah nyata Irving Fisher. Irving Fisher, siapa tuh? Dia itu, bukan orang sembarangan, awal abad 20, dia itu raksasa lah di dunia ekonomi Amerika. Profesor di Yale, dihormati banget, kaya raya pula dari investasinya. Bahkan dia juga penemu dan aktivis kesehatan. Wow, paket lengkap ya? Iya banget, karismanya luar biasa. Tapi, nah ini dia tapinya, di puncak karirnya, sesaat sebelum kejadian Selasa Hitam 1929 yang bikin geger dunia itu, Kehancuran pasar saham itu kan ya? betul, Fisher dengan PD-nya, mungkin agak sombong malah, bilang di depan publik kalau harga saham itu udah mencapai dataran tinggi yang permanen. Wah, prediksi berani banget kan? Dan diliput media gede-gedean waktu itu. Terus pas ambruk beneran gimana? Nah, itu dia masalahnya. Ketika pasar saham benar-benar anjlok, bikin banyak orang bangkrut, si Fisher ini bukannya ngaku salah atau minimal mikir ulang gitu ya. Dia malah double down, ngotot. Hah? Serius? Serius, dia bilang kejatuhan itu cuma guncangan sementara dari barisan orang gila. Dan yang lebih parah, dia terus beli saham pakai duit pinjaman. Bener-bener gali kuburnya sendiri dia secara finansial dan ya reputasi juga. Aduh. Itu sakit sih dengarnya, tapi kok rasanya familiar ya. Mungkin bukan soal pasar saham triliunan sih, tapi sikap keras kepala pas keyakinan kita ditantang gitu. Iya kan? Males banget ngaku salah. Apalagi kalau udah pasang badan di depan umum kayak Fisher tadi. Ego kita kayaknya tersentil gitu ya. Bener juga kata Benjamin Franklin. Betapa nyamannya jadi makhluk bernalar, karena itu memungkinkan kita nemuin atau bikin alasan buat segala sesuatu yang pengen kita lakukan. Jago banget kita nyari pembenarannya. Iya, bener banget. Dan yang bikin cerita ini makin seru, coba kita bandingin Fisher sama ekonom hebat lain di masa itu. John Maynard Keynes. Oh, Keynes, yang teorinya terkenal itu. Iya, dia. Sama-sama brilian kayak Fisher, sama-sama main di pasar modal juga, tapi ada beda penting nih. Keynes sebelum 1929 itu rekam jejak investasinya lebih berwarna lah.
naik turun gitu. Dia pernah rugi gede juga. Jadi nggak mulus-mulus aja kayak Fisher di awal. Bisa dibilang gitu. Nah, mungkin ya, pengalaman jatuh bangun ini bikin dia punya semacam kerendahan hati intelektual. Sadar gitu kalau dunia ini nggak pasti. Jadi pengalaman babak belur itu bikin dia lebih lentur mikirnya. Bisa jadi banget. Waktu pasar saham 1929 ambruk, Keynes kan juga kena imbas finansialnya. Tapi dia bisa lakuin sesuatu yang Fisher nggak bisa. Apa tuh? Dia ngakuin kalau strateginya mungkin keliru dan ya perlu diubah. Dia nggak kejebak sama cerita yang dia bangun sendiri, dia adaptasi sama kenyataan baru. Beda banget sama Fisher yang ngotot pertahanin prediksinya yang jelas-jelas salah. Nah, ini dia kan inti dari aturan ke-10 Harvard tadi. Jaga pikiran tetap terbuka. Cerita Fisher sama Keynes ini nunjukin banget kalau pinter aja tuh nggak cukup. Nggak jaminan ya. Malah kata beberapa riset psikologi modern, kecerdasan tinggi itu kadang bisa jadi pedang bermata dua. Orang pinter bisa lebih lihai loh, buat muter-muter fakta biar cocok sama keyakinan dia. Oh iya, jadi makin jago ngeles gitu. Iya, lebih jago argumen buat ngebela biasnya sendiri. Ada kutipan terkenal seringnya sih dibilang dari Keynes, walaupun nggak yakin juga bener apa enggak, ketika fakta berubah, saya mengubah pikiran saya. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Wah, ini kayak tamparan ya buat kita semua. Seberapa sering coba kita kekeh sama kesimpulan lama, padahal faktanya udah jelas beda. Pertanyaan bagus itu. Ngeliat cerita Fisher yang tragis gitu, jadi makin penasaran deh. Kenapa sih nempel sama keyakinan lama itu rasanya kok kuat banget ya? Sampai orang sekelas Fisher aja kejebak. Selain soal ego sama jaga muka tadi, ada mekanisme lain nggak sih yang kerja di otak kita? Kayak di belakang layar gitu? Ada banget. Salah satu yang penting itu cara otak kita nyaring informasi secara otomatis. Seringnya kita nggak sadar. Nyaring gimana maksudnya? Kita tuh cenderung lebih gampang ngeliat atau nerima data yang cocok sama apa yang udah kita harapin atau kita yakinin. Ini kejadian bahkan di dunia sains loh yang harusnya kan objektif banget. Contohnya? Contoh klasik itu dari awal abad 20, eksperimen tetes minyak Robert Millikan buat ngukur muatan dasar elektron itu loh. Oh, yang di pelajaran fisika itu ya? Ingat-ingat. Terus gimana hubungannya? Nah, hasil awal Millikan itu, meskipun dapat Nobel, ternyata agak keliru dikit. Nilainya kerendahan gitu. Tapi karena hasil ini udah jadi standar emas waktu itu, Jadi patokan gitu ya? iya, para ilmuwan setelahnya yang coba ngulang atau nyempurnain eksperimen itu, secara nggak sadar, cenderung dapat hasil yang deket-deket aja sama angkanya Millikan. Kayak data yang terlalu jauh dari ekspektasi tuh dibuang gitu aja. Wah. Makanya butuh waktu lama sampai akhirnya komunitas ilmiah pelan-pelan geser ke nilai yang lebih akurat. Fisikawan hebat Richard Feynman pernah ngamatin fenomena ini. Dia bilang, para ilmuwan ini cenderung ngelihat apa yang mereka harapkan buat dilihat. Ekspektasi mereka ngebentuk cara mereka lihat data. Ngeri juga ya kalau gitu. Dan penyaringan ini nggak cuma nggak sadar kayak kasus Millikan tadi loh. Kita juga bisa lakuin itu secara sadar, sengaja. Sengaja? Buat apa? Ya, buat ngendorin rasa nggak nyaman psikologis pas ketemu info yang nabrak keyakinan kita atau gaya hidup kita. Ada studi klasik menarik nih, Brock dan Balun tahun 1967. Gimana tuh studinya? Mereka minta peserta dengerin rekaman pidato, tapi kualitas suaranya sengaja dibikin jelek. Ada suara kresek-kresek statis gitu, ganggu lah pokoknya. Oke, terus? Nah, peserta dikasih tombol. Kalau tombolnya diteken, suara statisnya hilang sebentar, jadi rekamannya lebih jelas. Aha. Nah, ini bagian serunya. Peneliti muter macam-macam rekaman. Misalnya, pidato yang nyerang agama Kristen sama pidato yang dukung Kristen. Atau argumen yang bilang rokok itu bahaya sama argumen sebaliknya yang bilang rokok nggak terlalu beresiko. Tunggu. Jadi mereka bisa milih nih, mau dengerin jelas atau biarin aja suaranya kresek-kresek. Tergantung isi pidatonya gitu. Orang neken tombol penjernih suara pas dengerin pidato ateis yang nyerang keyakinan mereka. Oh, nggak mau denger ya? Kayak gitulah. Sebaliknya, mereka semangat banget neken tombol pas dengar pidato yang dukung agamanya. Hal yang sama terjadi sama perokok. Gimana tuh yang perokok? Mereka rajin banget neken tombol penjernih pas dengar argumen yang bilang rokok itu aman. Kayak pengen minum informasi itu. Tapi pas dengar pesan anti rokok yang bilang bahaya, mereka cenderung biarin aja suara statisnya ganggu. Jadi mereka aktif ngindarin informasi yang nggak enak didengar ya? Tepat.
Aktif menghindar informasi yang nggak menyenangkan, atau ngancem pandangan dunia atau gaya hidup mereka, ya dihindari aja. Wah, ini kok kayak versi jadulnya filter bubble atau gelombang informasi di medsos sekarang ya. Kita milih siapa yang di-follow, siapa yang di-block. Cuma nonton berita dari channel yang sejalan sama pandangan politik kita. Analogi yang pas banget. Kita secara aktif ngebangun tembok biar nggak kena paparan hal yang bikin kita nggak nyaman atau mempertanyakan keyakinan kita. Dan kita semua ngelakuin itu, seringnya nggak sadar pula. Kita nyiptain realitas versi kita sendiri yang udah disaring rapi. Betul. Dan bahayanya, kayak cerita Fisher tadi, gelembung nyaman ini bisa bikin kita buta sama realitas sebenarnya. Konsekuensinya bisa mahal banget kadang-kadang. Oke, ini mulai kerasa agak sulam nih. Kalau pinter aja nggak cukup buat ngebongkar tembok bias ini, malah bisa bikin makin tebel temboknya, kata penelitian tadi. Terus harapan kita apa dong? Ada nggak sih penawarnya? Sesuatu yang bisa bantu kita, bantu Anda para pendengar juga, biar lebih kebuka sama fakta baru, terutama yang nggak enak didengar. Nah, disinilah kita masuk ke aturan emas dari tim Harvard tadi ya. Betul sekali. Aturan emasnya sederhana, tapi kuat banget. Jadilah penasaran. Be curious. Ini bukan cuma nasihat klise, tapi ada dukungan riset yang cukup mengejutkan di belakangnya. Terutama dari Dan Kahan dan timnya di Yale. Mereka neliti apa tuh? Mereka neliti kenapa sih orang bisa terpolarisasi banget soal isu-isu ilmiah yang harusnya kan basisnya bukti ya. Kayak perubahan iklim, keamanan vaksin, gitu-gitu. Terus hasilnya gimana? Apa orang yang pendidikannya kurang lebih gampang terpolarisasi? Orang yang tingkat literasi sainsnya tinggi, terus kemampuan nalar angka atau statistiknya juga bagus. Orang pinter lah ya intinya. Iya, orang pintar ini justru bisa lebih terpolarisasi di isu-isu kontroversial tadi. Loh, kok bisa? Kayaknya sih kemampuan analisis mereka yang tajam itu nggak dipakai buat nyari kebenaran objektif, tapi malah dipakai jadi senjata buat nembak jatuh argumen lawan dan makin nguatin posisi mereka sendiri. Jadi kayak pengacara yang ngebela kliennya mati-matian, bukan ilmuwan nyari bukti terbaik. Wow, ironis banget ya. Jadi kepintaran malah bisa bikin kita makin pecah soal isu penting. Terus ada nggak sih sifat lain yang bisa ngelawan ini? Ada. Nah ini penemuan kuncinya Kahan. Satu-satunya sifat yang secara konsisten bisa jembatenin perbedaan dan ngurangin polarisasi, nggak peduli afiliasi politiknya apa, adalah rasa ingin tahu ilmiah. Science curiosity. Rasa ingin tahu ilmiah, maksudnya gimana tuh? Orang yang skor rasa ingin tahu ilmiahnya tinggi, artinya mereka emang dasarnya tertarik sama penemuan baru, suka cari tahu cara kerja dunia, seneng mecahin teka-teki ilmiah gitu. Nah, orang-orang ini cenderung punya reaksi beda pas dikasih informasi yang mengejutkan atau nabrak keyakinan awam mereka. Reaksi beda gimana? Nggak defensif kayak Fisher atau peserta penelitian tadi? Tepat. Bukan yang ngerasa terancang atau langsung nolak info baru itu, mereka malah ngerasa tertarik. Penasaran. Oh, Loh, ini aneh ya. Kok bisa gini ya? Aku perlu cari tahu lebih lanjut nih. Rasa ingin tahu mereka itu ngalahin dorongan buat selalu ngerasa bener atau ngejaga identitas kelompok mereka. Mereka ngelihat info baru yang nantang itu bukan sebagai serangan, tapi sebagai undangan buat belajar sesuatu yang baru. wah ini keren banget. Jadi rasa ingin tahu itu kayak antidot alami buat motivated reasoning ya. Ini jadi ingat teori kesenjangan informasi dari George Loewenstein. Oh iya, gimana tuh? Dia bilang rasa ingin tahu itu muncul pas kita sadar ada gap, ada celah antara apa yang kita tahu sama apa yang kita pengen atau perlu tahu. Jadi kayak ada gatal intelektual gitu yang bikin kita nyari info buat nutup celah itu. Persis, benar banget. Dan ada juga fenomena nyambung namanya ilusi kedalaman penjelasan, illusion of explanatory depth. Ini penelitiannya Rosenblit sama Kale. Gimana tuh eksperimennya? Simpel aja, mereka minta orang nilai seberapa paham sih mereka cara kerja barang sehari-hari. Kayak toilet siram atau sepeda gitu. Awalnya kan orang pede banget ya, oh paham lah gue. Ya kayaknya gampang ya. Nah, tapi pas diminta jelasin detail, langkah demi langkah, gimana mekanismenya kerja, baru pada sadar, ternyata pemahaman mereka cetek banget. Hahaha, iya sering kejadian itu. Kesadaran akan ketidaktahuan ini, celah antara apa yang kita pikir kita tahu sama apa yang beneran kita tahu, itu seringkali bisa micu rasa ingin tahu yang asli buat belajar lebih dalam. Loh, ternyata aku nggak sepaham itu ya. Gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Nah itu dia, jadi ngaku nggak tahu itu malah bagus ya. Iya,
Ini nyambuk juga sama temuan soal para super forecaster, itu kan? Orang-orang yang jago banget nebak kejadian masa depan. Betul sekali. Penelitiannya Philip Tetlock soal super forecasting itu nemuin kalau kemampuan hebat mereka buat ngeramal kejadian geopolitik atau ekonomi itu bukan semata-mata karena mereka punya gelar PhD atau akses info rahasia. Bukan. Terus karena apa dong? Kuncinya justru ada di cara mereka mikir dan sifat-sifat mereka. Mereka itu cenderung sangat terbuka pikirannya, open-minded. Terus rendah hati secara intelektual, sadar kalau mereka bisa salah, rajin banget ngecek ulang asumsi mereka, mau ngubah keyakinan mereka sekecil apapun kalau ada bukti baru, dan yang paling penting, Apa tuh? mereka punya rasa ingin tahu yang nggak pernah mati, nggak ada habisnya. Mereka terus nanya, belajar, ngoreksi diri. Intinya, mereka punya kemauan kuat buat belajar dan, ini krusial banget, mengubah pikiran mereka pas ada data baru masuk. Nggak kejebak sama ego atau prediksi awal. Oke. Jadi, dari penjelajahan kita kali ini, benang merahnya mulai kelihatan jelas ya. Kita udah lihat betapa bahayanya kejebak pikiran tertutup. Contohnya si Irving Fisher tadi. Ya, tragis ya? Kita juga udah kupas sedikit mekanisme psikologis di baliknya. Gimana otak kita otomatis nyaring info, gimana kita bisa sengaja ngindarin data yang nggak nyaman. Tapi yang paling bikin optimis nih, ya soal kekuatan rasa ingin tahu tadi. Betul. Aturan emas, jadilah penasaran ini benar-benar bukan cuma slogan. Ini strategi berpikir yang efektif banget. Ini bukan cuma soal pasif nerima fakta baru, tapi soal ngerangkul proses penemuannya itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya aktif nanya, berani ngejelajah ide baru, nggak takut raguin asumsi kita sendiri, dan ini yang paling penting. Punya kelenturan buat update pemahaman kita pas ketemu bukti yang lebih kuat. Rasa ingin tahu itu ngubah proses belajar. Dari yang tadinya bisa jadi konfrontatif, wah pendapat gue diserang nih. Jadi petualangan yang seru, apalagi nih yang bisa gue pelajari? Dan buat Anda para pendengar nih, yang mungkin tiap hari ketemu info kompleks, klaim yang saling nabrak, atau sudut pandang yang beda banget sama Anda, entah di kerjaan, di berita, atau pas ngobrol sama keluarga, ngelatih otot rasa ingin tahu ini bisa jadi senjata ampuh loh. Senjata buat apa tuh? Ya, buat ngelawan bias internal kita, buat paham isu lebih dalam dan seimbang, dan akhirnya buat bikin keputusan yang lebih bijak. Ini bukan bakat langka kok. Ini keterampilan mikir yang bisa kita semua asah. Terus mulainya gimana? Mungkin dari langkah kecil aja. Pas ketemu sesuatu yang baru atau beda, tahan dulu dorongan buat ngejudge atau nolak. Coba deh, ajukan pertanyaan. Ke diri sendiri dulu. Kenapa ya reaksi gue gini? Apa asumsi gue? Terus ke orang lain. Tapi niatnya tulus pengen ngerti. Boleh tolong jelasin lagi sudut pandang Anda? Saya pengen paham. Menarik. Jadi dimulai dari bertanya ya. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan, coba kita eksperimen pikiran sedikit ya. Boleh. Gimana tuh? Coba Anda pikirin satu keyakinan kuat yang Anda pegang sekarang. Apa aja deh, soal isu sosial, politik, kesehatan, pilihan karir, atau bahkan soal kemampuan diri Anda sendiri. Udah dapat? Oke, udah. Sekarang coba tanya ke diri Anda. Seberapa sering sih Anda secara sengaja dan aktif nyari informasi yang mungkin nantang keyakinan itu? Seberapa sering Anda coba pahami perspektif orang yang beda banget sama Anda, bukan buat debat ya, tapi bener-bener pengen ngerti alasan mereka? Wah, pertanyaan berat nih. Dan coba pikirin lagi, kira-kira apa ya biaya dari nggak pernah ngelakuin itu? Perspektif apa, pemahaman apa, atau mungkin peluang apa yang tanpa sadar Anda lewatkan karena terkurung di gelembung keyakinan Anda sendiri. Jaga pikiran tetap terbuka dan terus pupuk rasa ingin tahu itu mungkin bukan cuma cara biar jadi lebih tahu ya, tapi juga cara buat memahami dunia dan diri kita sendiri dengan lebih kaya dan lebih bijaksana. Coba direnungkan.